Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Nasrullah dengan NIM 22318. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Etnomatematika pada permainan tradisional layang-layang. Nah, sejarah pada permainan tradisional layang-layang. Permainan layang-layang telah ada sejak lama dan memiliki nilai budaya yang penting. Layang-layang pertama kali muncul di Cina sekitar 2500 sebelum Masehi. Kala itu layang-layang terbuat dari kain sutra dan bambu emas sebagai kerangkanya. Bentuknya datar, tidak membungkuk, serta sebagian besar berbentuk persegi panjang. Dalam sejarahnya, masyarakat Cina, layang-layang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari alat pengukur cuaca hingga keperluan militer. Pada dunia militer, layang-layang digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Di Indonesia, permainan layang-layang sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang diperkirakan berusia 4000 sebelum Masehi menunjukkan keberadaan layang-layang. Layang-layang tradisional di sana dikenal sebagai kakhati kolope yang terbuat dari daun umbi gadung dan sering digunakan dalam upacara adat. Pada abad ke-17, permainan layang-layang tercatat dalam sejarah Melayu yang menceritakan seorang bangsawan kerajaan yang mengikuti festival layang-layang. Saat ini, layang-layang merupakan bagian dari tradisi masyarakat, terutama dalam festival dan upacara pertanian. Hingga kini, permainan layangan berkembang menjadi berbagai jenis, seperti layangan aduan dan layangan hias. Sedangkan di Rokan Hulu sendiri, tidak memiliki catatan sejarah secara spesifik seperti halnya di daerah lain. Namun, permainan ini sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat secara turun-temurun. Permainan ini tidak hanya digemari oleh anak-anak, tetapi juga para petani. Mereka menerbangkan layang-layang untuk mengusir burung pemakan padi. Hmm. Selain sebagai permainan tradisional, layang-layang juga memiliki nilai-nilai atau filosofi kehidupan yang terkandung. Nilai-nilai tersebut mencakup kebebasan, harapan, kerjasama, keberanian, dan kreativitas. Layang-layang yang terbang tinggi seringkali dianggap sebagai simbol kebebasan dari harapan, sementara proses menerbangkannya mengajarkan tentang kerjasama, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Nah, selanjutnya adalah unsur utama pada permainan layang-layang. Permainan layang-layang memiliki beberapa unsur utama yang saling berkaitan agar layang-layang bisa terbang dan stabil di udara. Unsur tersebut meliputi: yang pertama ada layang-layang atau struktur. Ini adalah benda utama yang diterbangkan. Layang-layang dirancang untuk menghasilkan gaya angkat atau lift dari angin. Komponen utamanya meliputi kerangka, yaitu struktur pendukung yang memberikan bentuk pada layang-layang, biasanya terbuat dari bahan ringan seperti bambu atau plastik. Yang kedua ada bahan bahan penutup atau sayapnya. Permukaan tipis yang membentang di atas kerangka menangkap angin untuk menghasilkan gaya angkat, biasanya terbuat dari kertas, plastik, atau kain ringan. Yang ketiga ada berdel atau kani, sistem tali-tali kecil yang menghubungkan layang-layang ke tali utama. Berdel ini sangat penting untuk mengukur sudut serang layang-layang terhadap angin, sehingga layang-layang bisa terbang dengan stabil. Nah, yang kedua ada tali utama. Tali ini menghubungkan layang-layang ke daratan atau pengendali. Fungsinya adalah menahan layang-layang agar tidak terbawa angin dan memungkinkan pengendali untuk mengatur pergerakan layang-layang. Yang ketiga ada angin. Angin adalah sumber tenaga utama yang memungkinkan layang-layang terbang. Tanpa angin, layang-layang tidak akan bisa menghasilkan gaya angkat. Yang keempat ada pengendali atau seorang pemainnya. Orang yang menerbangkan layang-layang juga merupakan unsur penting. Keahlian dalam meluncurkan, mengendalikan, dan menyeimbangkan layang-layang di udara sangat mempengaruhi keberhasilan permainan. Yang kelima ada ruang terbuka. Layang-layang membutuhkan ruang terbuka yang luas seperti lapangan atau pantai agar bisa terbang dengan baik tanpa terhalang pohon, bangunan tinggi, atau kabel listrik. Nah, selanjutnya adalah cara pembuatan layang-layang.
Untuk membuat layang-layang, terdapat beberapa bahan dan alat yang diperlukan seperti yang pertama ada bambu, kedua ada kertas atau plastik, ketiga benang, keempat lem, kelima gunting, dan yang terakhir ada pisau. Nah, langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu membuat rangka. Siapkan bambu dengan ukuran yang berbeda, kemudian silangkan kedua bilah bambu, bagian yang lebih pendek di atas, dan diikat di bagian leher lainnya dengan benang. Nah, selanjutnya, pastikan persilangan seimbang dan ikat kuat agar rangka tidak mudah goyah. Nah, yang kedua itu memasang kertas atau plastik. Letakkan rangka layang-layang di atas kertas yang sudah disiapkan. Kemudian jiplak bentuk rangka pada kertas atau plastik dengan menyisakan sekitar 2 cm untuk dilipat dan ditempelkan. Selanjutnya, selanjutnya digunting kertas mengikuti pola yang sudah dibuat. Oleskan lem pada rangka dan tempelkan pada kertas. Lipat sisa kertas untuk merakitkan ke rangka. Nah, yang terakhir, pastikan kertas menutupi seluruh rangka dengan rapi dan kuat. Nah, kemudian yaitu memasang tali. Pada memasang tali ini, yang pertama buat lubang di dekat titik persilangan rangka, lalu ikatkan benang pada lubang tersebut, kemudian ikatkan ujung benang lainnya pada ujung bawah rangka. Pastikan ikatan kuat dan tidak mudah lepas. Nah, yang terakhir ada membuat ekor. Membuat ekor ini opsional, artinya boleh kita gunakan ataupun tidak. Nah, untuk membuat ekor, yang pertama ada menggunting kertas atau plastik berbentuk panjang dan lebar untuk membuat ekor layang-layang. Dekatkan ekor pada bagian bawah layang-layang. Nah, selanjutnya ada konsep matematika pada layang-layang. Salah satu tata cara dalam pembuatan layang-layang berikut adalah beberapa unsur matematika pada layang-layang yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama itu ada aspek bentuk. Aspek bentuk ini konsep matematika ada geometri yang di dalamnya meliputi segi empat, simetri, sudut, panjang, dan sisi. Nah, yang kedua ada bahan dan alat. Konsep matematikanya yaitu pengukuran. Kemudian ada membuat rangka. Konsep matematika di dalamnya adalah geometri, rasio, proporsi. Yang terakhir ada pembuatan tali, benang, kendali. Nah, konsep matematikanya ialah geometri dan vektor. Selanjutnya kita akan mencoba mengeksplor konsep matematika pada kerangka layang-layang. Nah, di sini gambar satu merupakan kerangka layang-layang. Nah, gambar 2 adalah ilustrasi dari kerangka layang itu sendiri. Maksudnya di gambar satu, dari gambar satu tersebut. Pada bagian kerangka layang-layang terhadap konsep dasar matematika seperti garis, panjang, diagonal, titik sudut, dan sudut. Berdasarkan keterangan pada gambar 2, rangka layangan tersebut dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran matematika sebagai pengenalan sifat bangun datar layang-layang. Bahwa bangun datar layang-layang memiliki yang pertama mempunyai 4 titik sudut yaitu A, B, C, dan D. Nah, yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang, artinya yang ini. 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian 2 pasang sisi yang sama panjang ini, sepasang ini sama panjang, dan ini. Yang ketiga, sepasang sudut yang berhadapan sama besar yaitu sudut B yang sama besar dengan sudut C. Maksudnya yang ini. Sudut B ini sama besar dengan sudut C. Kemudian mempunyai diagonal yaitu diagonal AD dan diagonal BC. Diagonal AD yang disilangkan dengan diagonal BC. Diagonal AD membagi diagonal BC sama panjang dan tegak lurus. Ini dia. Nah, berdasarkan pemaparan di atas secara umum, permainan tradisional layangan mengandung nilai dan konsep matematika dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Melalui nilai-nilai yang tergantung dalam permainan tradisional layangan, menguatkan arti bahwa pentingnya nilai budaya lokal yang melekat dalam aktivitas peserta didik. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ilmu matematika pada permainan layang-layang. Saya Ferry, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.